Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Chelsea Elisia Candian dengan NIM akhiran 073. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sudah saya pahami dari mata kuliah Sistem Operasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil secara terkhusus untuk CPU Scheduling. Dengan detail yaitu mengsimulasikan CPU Scheduling menggunakan algoritma round robin dengan bahasa C. Nah, sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai ilmu-ilmu dasarnya. Yang pertama yaitu CPU scheduling. Nah, karena CPU itu seringkali melakukan banyak proses, tetapi proses itu memiliki bobot yang bermacam-macam, sedangkan CPU itu memiliki kapasitas yang terbatas untuk melakukan suatu proses dan harus melakukan proses itu secara satu persatu. Oleh sebab itu, kita membutuhkan scheduling untuk CPU agar proses yang dijalankan satu persatu itu bisa dengan efisien dijalankan oleh CPU. Nah, lalu dari banyaknya algoritma CPU scheduling, saya secara terkhusus mengambil round robin, yang dimana algoritma ini akan melakukan proses secara satu persatu dan bertahap sesuai dengan urutan atau queue-nya. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai kuantum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di CPU scheduling, bahwa CPU sendiri tidak bisa langsung menyelesaikan satu proses begitu saja, tergantung dengan bobot proses dan kemampuan CPU-nya. Nah, kuantum ini adalah batas bobot maksimal yang bisa dilakukan oleh sebuah CPU. Kemudian, setelah CPU ada yang namanya ready queue. Seperti yang sudah jelaskan tadi, bahwa bisa saja satu proses itu tidak bisa selesai dalam satu kali pengerjaan oleh CPU saja. Jadi misalnya saya mempunyai sebuah proses yang berbobot 5, sedangkan kuantumnya dari CPU itu hanya 2. Nah, oleh sebab itu pasti dia akan bersisa 3 bobot dari burst time-nya. Nah, burst time itu adalah bobot dari setiap proses yang membutuhkan waktu dalam sekian bobot itu. Nah, jadi nantinya P1 masih bersisa 3, karena dia masih bersisa, berarti dia masih perlu diproses lagi, maka dia akan kembali ke ready queue. Nah, selanjutnya, untuk lebih detailnya, saya akan membahas ke codingan yang sudah saya simulasikan. Di sini kita akan membuka di terminal. Saya sudah membuat sebuah program yaitu Scheduling C. Nah, jadi untuk codingannya sekarang kita akan memperhatikan satu persatu. Yang pertama, untuk library-nya saya menggunakan stdioh, pthread-h, dan unistdh. Untuk stdioh sudah umumnya tentu kita tahu untuk digunakan pada printf. Untuk pthread-h, meskipun saya menggunakan pthread di sini, secara terkhusus harus saya mention bahwa kita tidak fokus ke thread-nya, tetapi saya hanya menggunakannya untuk simulasi scheduling saja. Nah, kemudian unistdh ini digunakan untuk menggunakan fungsi sleep dalam program nantinya agar program itu berjalan sesuai dengan real time. Nah, selanjutnya kita fokus ke line selanjutnya. Di sini saya define N4 untuk memperlihatkan bahwa kita akan menggunakan 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa burst time itu adalah bobot yang perlu diproses nantinya dari setiap proses, maka kita akan memasukkan nilai burst time di sini satu persatu. Nah, seperti P1-nya burst time-nya 5, P2-nya 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan memasukkan integer remaining n. Ini nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sisa dari hasil prosesnya nanti. Kemudian kita set, nah kuantumnya ini nih, yang untuk bobot setiap satu kali proses, yaitu kita mengset di kuantum sama dengan 2. Kemudian ada waiting time dan turnaround time. Waiting time itu adalah berapa lama waktu yang digunakan oleh setiap proses untuk menunggu proses lainnya selesai terlebih dahulu. Jadi misalnya tadi P1 diproses terlebih dahulu, maka P2 akan menunggu sampai P1 selesai untuk P2 bisa berjalan. Dan begitu seterusnya. Jadi setiap perputarannya nantinya mereka bakal punya waiting time-nya masing-masing. Jadi misal P1-nya lagi jalan,
maka P2, P3, dan P4 itu termasuk ke waiting time-nya. Tetapi kalau misalnya P2 nanti sudah jalan, itu tidak termasuk ke waiting time-nya P2, tetapi masuk ke waiting time-nya P1, P3, dan P4, dan begitu seterusnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi round robin-nya. Di sini kita memasukkan integer selesai dengan total time awal ini masih 0, dan stepnya itu mulai dari 1. Nah, kita menggunakan loop di mana awalnya setiap proses itu punya remaining yang sama dengan burst time-nya, karena tentunya mereka itu belum diproses di sini. Nah, kemudian kita akan munculkan simulatornya di printf. Dengan jumlah prosesnya itu ada 4 dan quantum time-nya itu ada 2. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan loop do. Jadi selama selesainya belum sama dengan 1, maka program ini masih belum akan selesai dan masih akan terus loop. Dan jika nantinya programnya sudah selesai, maka dia akan keluar. Di sini bisa dilihat while not selesai, maka dia akan kembali jalankan yang di atas ini. Oke, kita masuk secara detail ke loop do-nya ini. Nah, bisa dilihat di sini ada loop lagi, di mana for integer i dari 0 sampai n kurang 1, dia akan menjalankan fungsi yang di dalamnya lagi. Nah, di sini ada if remaining i lebih dari 0, itu artinya jika sisa dari setiap proses itu masih lebih dari 0, maka proses itu bisa dinyatakan masih belum selesai. Makanya program ini masih akan terus berulang. Kemudian dia akan menampilkan proses yang dipilih, burst time awal, dan sisa burst-nya. Nah, untuk sisa burst ini kita akan lihat sesuai dengan perbandingannya terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat jika remaining-nya itu masih lebih dari kuantum. Jadi kalau misalnya dia masih 3, 4, dan seterusnya, otomatis ketika dia dikurangi dengan kuantum, dia itu masih bersisa, tidak bisa langsung 0. Berarti otomatis dia akan kembali ke ready queue nantinya. Ini, dia akan masuk kembali ke ready queue. Nah, jadi di sini bisa dilihat kalau remainingnya nanti sudah akan dikurangi dengan kuantum. Jadi tidak lagi sama dengan burst time-nya, tetapi hasil burst time dikurangi dengan kuantumnya. Dengan total time-nya dia akan tetap menjumlahkan dari kuantum. Karena total time ini dia akan tetap proses apapun yang terjadi, tidak sama dengan waiting time. Waiting time tadi apabila P1 berjalan, maka itu tidak termasuk ke waiting time. Tetapi jika P2 atau P3 atau P4 berjalan, dia masuk ke waiting time P1. Tetapi untuk total time sendiri, mau P1 yang jalan, P2 yang jalan, itu tetap masuk ke total time-nya P1. Yang penting sampai P1 itu selesai. Seperti itu. Oke, lanjut. Selain itu, nah jika nantinya remaining ini kurang atau sama dengan kuantum, otomatis dalam step itu dia itu sudah dapat selesai. Makanya di sini kita sudah akan menampilkan total time-nya dan remaining time-nya, dan waiting time dan turnaround time-nya. Jadi kalau di atas bisa dilihat dia cuma menampilkan remaining dan total time karena dia belum selesai. Jadi dia belum tahu berapa secara detail waiting time dan turnaround time-nya. Nah, selanjutnya dia akan terus loop dan berpindah ke CPU selanjutnya. Jadi jika misalnya nanti si proses 1 yang berjalan sampai akhir dalam satu step maksudnya, maka dia akan langsung lanjut ke proses selanjutnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lihat nanti apabila loopnya sudah selesai, maka dia akan menampilkan hasil akhir, yang dimana dia akan menampilkan tabel yang akan menampilkan proses, burst time, waiting time, dan turnaround time-nya. Nah, untuk Gantt chart-nya sendiri di sini sebenarnya bisa nanti kita lihat secara real time pada outputnya. Tetapi saya sudah mensimulasikannya sebelumnya, makanya di sini sudah ada. Tapi nanti bakal kita lihat di outputnya. Nah, jadi apabila nanti semua proses sudah selesai, total waktu CPU untuk
seluruh proses itu akan ditampilkan. Nah, untuk dalam integer main sendiri dapat dilihat, inilah penggunaan Pthread-nya adalah untuk simulasi schedulernya saja, tanpa secara detail ke multithreading, karena kita tetap fokus ke penjadwalan CPU. Kemudian akan dijalankan fungsi round robinnya. Nah, sekarang kita akan menjalankan fungsinya. Kita akan compile terlebih dahulu, kemudian kita akan menjalankan programnya. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 proses dengan quantum time 2. Bisa dilihat sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita akan mengerjakan P1 terlebih dahulu, lalu P2 dan seterusnya. Dan bisa dilihat di sini, sisa burst-nya masih 5 karena remaining-nya pada tahap awal itu masih sama dengan burst time-nya. Kemudian apabila sudah diproses nantinya, sisa burst barunya itu sudah menjadi 3. Dengan total waktu CPU-nya 2. Nah, kalau diperhatikan kembali, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, total waktu itu tetap selalu bertambah, tidak peduli proses apapun yang berjalan. Jadi misal untuk P1 di sini, dia total waktunya 2. Tapi total waktu CPU di sini langsung 4, karena yang difokuskan adalah CPU, bukan prosesnya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini, untuk P2 langsung dikerjakan kembali, 3 sama dengan 3 juga, karena burst awal dan burst akhirnya masih sama, diproses sisa 1. Total waktunya itu otomatis langsung bertambah 2. Bisa dilihat di sini 2, 4, dan 6. Nah, dengan statusnya itu masih belum selesai karena ini masih belum sama dengan 0. Dan selanjutnya, sampai kalau nanti sisa burstnya tadi 1, dia itu tidak akan langsung seperti sebelumnya yang total time-nya dia akan langsung menambahkan 1, tidak. Langsung menambahkan kuantum, itu tidak, karena dia hanya menggunakan 1 unit. Berarti dia langsung menggunakan dengan cara menjumlahkan dari burst yang digunakan. Seperti itu. Nah, dan kemudian untuk Gantt chart-nya sendiri bisa dilihat di sini. Kalau kita bisa lihat secara manual, di sini ada P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4, dan P1, P3, P3. Nah, tapi karena P3-nya ada 2, di sini bisa kita satukan saja yang di P3. Jadi kalau dilihat di sini, ini persis sesuai dengan output yang ada di atas. Dengan demikian, semua prosesnya sudah selesai dengan total waktu CPU yang digunakan adalah 19. Sekian presentasi saya dan penjelasan saya mengenai simulasi CPU scheduling menggunakan algoritma round robin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.